Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Andamari Esos selaku penguji, yang terhormat Bapak Irfan Khairuddin STMD selaku coach, yang terhormat Ibu Indah Viviani SPDSD selaku mentor. Perkenankan saya untuk memaparkan laporan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Tingkat Kebugaran Jasmani Peserta Didik Kelas 4 SD Negeri 1 Pulau Saren melalui metode bermain. Pada jadwal aktualisasi dan realisasinya, setiap kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Tidak ada perubahan, yaitu tanggal 30 September sampai 12 November 2021 tepat waktu. Kegiatan yang pertama yaitu menyusun RPP yang dikombinasikan dengan metode bermain dengan sistem blended learning. Keterkaitan dengan visi misi organisasi yaitu terciptanya peningkatan mutu dalam pembelajaran, keterkaitan dengan nilai-nilai organisasi yaitu peningkatan nilai organisasi kreatif dan inovatif, keterkaitan dengan nilai ASN, akuntabilitasnya yaitu menyusun RPP sesuai dengan kebutuhan, nasionalismenya membaca referensi dari RPP lain yang selaras, etika publiknya melaksanakan konsultasi dengan mentor, komitmen mutunya menyusun RPP berpedoman dengan kurikulum nasional, anti korupsinya menyelesaikan penyusunan RPP secara tepat waktu. Berikut evidence dari kegiatan yang pertama. Peran dan kedudukan ASN dalam kegiatan ini yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya RPP yang dikombinasikan dengan metode bermain dengan sistem blended learning. Pada kegiatan yang kedua yaitu membuat modifikasi alat permainan sesuai kebutuhan dari bahan seadanya. Keterkaitannya dengan visi misi organisasi yaitu terciptanya suatu penyederhanaan alat permainan dalam menunjang kegiatan pembelajaran olahraga. Keterkaitan dengan nilai-nilai organisasinya yaitu peningkatan nilai organisasi kreatif dan inovatif. Keterkaitan dengan nilai ASN-nya yaitu akuntabilitasnya membuat alat sesuai dengan kebutuhan, nasionalismenya mengajak teman untuk membantu pembuatan alat, etika publiknya melakukan koordinasi dengan penjaga sekolah selaku pihak yang berwenang, komitmen mutunya membuat modifikasi alat yang aman dan nyaman untuk digunakan, anti korupsinya tidak menganggarkan dana karena alat dibuat dari bahan bekas seadanya. Berikut evidence dari kegiatan yang kedua. Peran dan kedudukan ASN dalam kegiatan ini yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Outputnya yaitu tersedianya alat permainan. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan pretest kebugaran jasmani peserta didik untuk mendapatkan data awal. Keterkaitan dengan visi misi organisasi yaitu terciptanya peningkatan kejujuran dan akuntabel dari pendidik, keterkaitan dengan nilai-nilai organisasi yaitu integritas, keterkaitan dengan nilai-nilai ASN, akuntabilitasnya yaitu melaksanakan kegiatan dengan berhati-hati dan penuh pertimbangan, nasionalismenya menilai peserta didik secara adil, etika publiknya membuat indikator secara tegas dan disiplin, komitmen mutunya mengkondisikan peserta didik secara disiplin, anti korupsinya menuliskan data yang sebenarnya tidak dibuat-buat. Berikut evidence dari kegiatan yang ketiga. Peran dan kedudukan ASN dalam kegiatan ini adalah yang pertama manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik. Outputnya didapatkan data kemampuan awal peserta didik secara akurat, kemudian daftar hadir peserta pretest. Kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan permainan yang dipilih dan dilaksanakan di sekolah untuk mengoptimalkan tingkat kebugaran jasmani peserta didik. Tahapan kegiatan briefing dan pengarahan peserta didik tentang kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan dari kegiatan. Kemudian melakukan permainan satu persatu secara runtut sesuai perencanaan, melakukan refleksi dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan. Keterkaitan dengan visi misi organisasi yaitu terciptanya suatu gagasan inovasi baru yang akan dapat menjadi contoh kepada rekan sejawat. Keterkaitan dengan nilai-nilai organisasi yaitu terlibat aktif. Kemudian keterkaitan dengan nilai-nilai ASN, akuntabilitasnya yaitu melaksanakan kegiatan secara runtut dengan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami. Nasionalismenya menerapkan protokol kesehatan dengan tegas dan disiplin sesuai anjuran pemerintah. Etika publiknya membenahi kesalahan peserta didik dengan teliti.
Komitmen mutunya membuat standar yang tepat dalam menilai latihan peserta didik. Anti korupsinya mengenakan pakaian yang baik dan sederhana sebagai contoh untuk peserta didik. Berikut evidence dari kegiatan yang keempat. Outputnya yaitu daftar hadir siswa atau peserta didik saat mengikuti kegiatan. Kemudian optimalnya tingkat kebugaran peserta didik melalui pembelajaran yang dilakukan. Peran dan kedudukan ASN dalam kegiatan ini yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Kegiatan yang kelima, melakukan pantauan secara intens kepada peserta didik melalui WA Group dan melakukan home visit pada salah satu peserta didik dalam pelaksanaan permainan di rumah sebagai tahap kontinu dari pelaksanaan di sekolah. Keterkaitan dengan visi misi organisasi yaitu terciptanya hubungan yang harmonis antara guru dan orang tua peserta didik. Keterkaitan dengan nilai-nilai organisasinya yaitu tanpa pamrih. Keterkaitan dengan nilai-nilai ASN, akuntabilitasnya memberikan kelonggaran dan batas waktu kepada wali murid untuk mengirimkan hasil kerja peserta didik. Nasionalismenya mengenakan baju batik saat berkunjung ke rumah peserta didik. Etika publiknya menggunakan bahasan yang santun saat mengingatkan dan mengunjungi peserta didik. Komitmen mutunya tetap tegas dalam mengingatkan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan kontinu. Anti korupsinya memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya apabila terjadi kebingungan. Berikut evidence dari kegiatan ini yaitu outputnya adalah terpantaunya kegiatan yang dilakukan secara kontinu dari rumah. Kemudian daftar checklist peserta didik dalam melaksanakan kegiatan di rumah. Peran dan kedudukan ASN dalam kegiatan ini adalah manajemen ASN dan pelayanan publik. Kegiatan yang keenam adalah melaksanakan post-test kebugaran peserta didik. Keterkaitan dengan visi misi organisasi, terciptanya peningkatan kejujuran dan akuntabel dari pendidik. Keterkaitan dengan nilai-nilai organisasi yaitu integritas. Berikut evidence dari kegiatan yang keenam. Outputnya didapatkan data akurat setelah pembelajaran melalui post-test. Kemudian daftar hadir peserta didik mengikuti post-test. Peran dan kedudukan ASN dalam kegiatan ini adalah manajemen ASN dan pelayanan publik. Selanjutnya kegiatan yang ketujuh yaitu melakukan evaluasi hasil. Keterkaitan dengan visi misi organisasi adalah terciptanya suatu peningkatan pengetahuan dan pengalaman serta prestasi dari peserta didik. Keterkaitan dengan nilai-nilai organisasi yaitu pembelajar. Keterkaitan dengan nilai-nilai ASN yaitu akuntabilitasnya menyampaikan hasil evaluasi kepada setiap penanya. Nasionalismenya mendiskusikan dengan kepala sekolah. Etika publiknya berkonsultasi dengan mentor. Komitmen mutunya menggunakan aplikasi Microsoft Excel dalam pengolahan data. Anti korupsinya mengungkapkan hasil evaluasi yang sebenarnya. Berikut evidence dari kegiatan yang ketujuh. Outputnya didapatkan kesimpulan dan data akurat mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Peran dan kedudukan ASN dalam kegiatan ini adalah manajemen ASN dan pelayanan publik. Kemudian role model yang saya contoh dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini yaitu Bapak Abdul Malik SPD, Kepala SD Negeri 1 Pulau Saren. Nilai aneka yang diteladani, akuntabilitasnya yaitu menyelesaikan tugas dan kewajibannya, nasionalismenya tidak membeda-bedakan pegawai, etika publiknya ramah kepada setiap orang di lingkungan sekolah, kemudian komitmen mutunya menjaga kenyamanan belajar, anti korupsinya tepat waktu sesuai jam kerja. Milestone pada kegiatan aktualisasi ini yaitu di jangka pendek, yaitu optimalnya tingkat kebugaran jasmani peserta didik kelas 4. Di jangka menengah, mempertahankan tingkat kebugaran jasmani peserta didik di kelas 4. Kemudian di jangka panjangnya yaitu meningkatkan ke level yang lebih tinggi lagi limitnya di kelas 5. Sebelum saya tutup, berikut ada video testimoni dan juga koordinasi dalam penentuan limit oleh pelatih dari Klaten yang saya gunakan sebagai acuan penentuan limit di pretest dan post-test kegiatan aktualisasi ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Naruyah dari SD Negeri 1 Pulau Saren. Saya sebagai rekan mengajar dari Pak Gilang sekaligus wali kelas 4 mengucapkan terima kasih atas program aktualisasi yang Pak Gilang laksanakan selama 1 bulan. Hasilnya sudah bisa dirasakan, anak-anak lebih semangat, lebih aktif dengan optimalnya kebugaran jasmani peserta di kelas 4. Saya berharap program ini dapat dilaksanakan di semua jenjang dan ada tindak lanjut. Sukses selalu untuk Pak Gilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Priyadinata. Saat ini saya bekerja di SKODI, Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas. Sebagai pelatih, saya juga melatih Pasik Klaten. Kemarin 2016 saya mengikuti PON Jabar mewakili kontingen Jawa Tengah, khususnya atletik. Bisa saja dicek di Wikipedia atau langsung saja ke KONI Jawa Tengah atas nama Tommy Priyadinata. Di sini saya kemarin dimintai bantuan sama Nofranda Gilang tentang kegiatan pengambilan nilai atau limit 400 meter, dan dia benar-benar berkonsultasi dengan saya tentang kegiatan tersebut untuk menyelesaikan skripsinya yang saat ini dia lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin hanya itu saja paparan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.